April. Selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita ingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek kita. Hai Scorpio, selamat datang lagi di Fortune Star dengan gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan April. Kita lihat berkah apa yang menanti Scorpio di bulan April. Oke, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, mungkin message saya juga bisa buat kalian karena kita suka mengadopsi ya, kita suka saling mengadopsi energi. Oke. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, juga moon sign kalian. Dan kalau kalian belum terbiasa nonton bagaimana gue membaca tarot atau channel gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologi. Karena nanti gue akan buka 12 kartu yang menjelaskan 12 rumah astrologi dalam arti yang merepresentasikan energi-energi planet di bulan April. Ya, dan kita lihat dampaknya apa buat kalian. Oke, langsung aja gue mulai dengan Mystical Shaman untuk mengetahui fokus dan energi Scorpio di bulan April. Eagle. Under the deck, the Sweat Lodge. Eagle itu terbangnya tinggi banget, tapi dia sendiri. Penglihatannya tajam dan luas. Dia bisa menggunakan semua tantangan, rintangan jadi batu loncatan untuk dia bisa terbang jauh lebih tinggi. Alam bawah sadarnya, Sweat Lodge. Ini kayak dalam rahim atau dalam rahim gunung ya. Sauna. Dalam panas proses melebur. Yang sebenarnya itu mempersiapkan kalian untuk lahir kembali ya. Sweat Lodge. Jadi proses pemulihan atau ya melebur dengan keburukan, kekurangan, menerima apapun itu. Karena yang paling penting kan validitas dari kita sendiri ya, pengakuan dari kita sendiri ya, bukan dari siapapun ya. Oke. Gue langsung ke Lenormand ya. 3 kartu aja untuk melihat berkah apa yang menanti Scorpio di bulan April. Berkah untuk Scorpio di bulan April. Apa sih? Kok nggak keluar? Scorpio nggak dapat berkah nih. Bercanda. Utsah. 3. Dog.
Child. Under the Deck, Kompas. Jantung bacaan kalian adalah anjing. Loyalitas, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap yang namanya histori, tradisi, atau karma itu sendiri. Dan itu bersangkutan juga dengan anak atau seseorang yang jiwanya kekanak-kanakan. Ini kayaknya sangkutan adalah karma generasional ya. Alam bawah sadarnya, kompas, sinerginya Jupiter. Karma spiritual. Di saat kita mengetahui arahnya kemana, visinya kemana, apa yang mengikat kita, dan bagaimana kita melampaui batas-batas kita. Apakah tradisi itu sendiri? Apakah memori? Di sini berkahnya adalah ya, kesadaran akan karma spiritual itu sendiri, fulfillment, ya, kesadarannya lebih tinggi. Karena warisan buat gue yang paling warisan yang sebenar-benarnya ya, itu adalah pemahaman kita akan pengalaman-pengalaman leluhur yang mereka sendiri belum paham. PR-nya kita untuk nge-unlock, ngebuka pemahaman-pemahaman itu menjadi paduan kemana kita melangkah. Langsung ya, Lucky Tarot. 12 kartu, 12 rumah astrologi ya. Kalau yang belum terbiasa, gue saranin lagi untuk nonton, nggak tahu ada apa enggak, nonton itu ya, 12 rumah astrologi. Karena kalau kalian bingung gitu, kenapa kok semua zodiak dibaca, padahal kan ini ya zodiaknya Scorpio ya. Karena kita setiap individu itu punya ke-12 bagian itu gitu ya, yang sangat mempengaruhi dengan energi planet-planet yang ada. Oke. Dengan segala energi planet yang ada, dampaknya apa untuk Scorpio? Dicontekan gue nih, energi buat bulan April. Pergerakan-pergerakan planet-planet. Apa dampaknya untuk Scorpio? Dua nggak gue terima. Rumah pertama, Death, melebur, Sweat Lodge. Rumah kedua, Temperance, rumah ketiga, The Moon. Rumah keempat, Justice. Rumah kelima, The World. Rumah keenam, The Devil. Rumah ketujuh, The Lovers. Rumah ke-8, The High Priestess. Rumah ke-9, The Star. Nanti gue jelasin maksudnya rumah-rumah ini ya. Rumah ke-10, The Emperor.
Rumah ke-11 The Judgment. Rumah ke-12 The Hierophant. Okay. Under the Deck The Hangman. Okay. Gue langsung berdasarkan ini aja, contekan dulu ya. Habis itu kita lihat kalau emang waktu memungkinkan, gue akan bicara lebih. Anyway, tanggal 1 New Moon di April, New Moon di Aries. Ya, kita masuk ke Aries season ya. New Moon di Aries. Itu buat kalian dampaknya di rumah Aries itu buat Scorpio ya, ada di rumah ke-6, di kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan ya, rutinitas kalian, kesehatan, dan juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The Devil, energi Capricorn. Kalau dapat kartu The Devil ini, jadi New Moon itu ada biasanya konotasinya adalah dengan yang baru, ya, memulai sesuatu yang baru. Ya, artinya di sini mungkin kalian sudah mulai menyadari ya, keterikatan-keterikatan atau kebiasaan-kebiasaan ya, yang sifatnya nagih gitu, sifatnya nagih, yang buat kalian terikat, zona nyaman, ya. Sehingga kalian ya familiar gitu, zona nyaman tuh familiar. Ya, biasanya begini gitu loh, biasanya begitu, nggak mau melakukan dengan cara yang baru, sistem baru ya gitu. Nah, New Moon di Aries itu adalah kalian siap memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, membangun kebiasaan-kebiasaan baru ya. Tapi ini energi Capricorn, ya, The Devil. Capricorn buat kalian itu ya, pemahaman-pemahaman kalian akan sentimental. Persepsi-persepsi kalian sendiri yang mempengaruhi sisi emosional kalian. Ini ada The Moon ya. The Moon tuh energinya Cancer atau nggak Pisces. Ya, ada keterbatasan di rumahnya si Pisces. Kalian dapat Saturn, the world. Jadi kalian mendapatkan pemahaman emosional, ya, kesadaran tentang hal-hal yang membatasi persepsi kalian sendiri. Keterbatasan. Jadi the world itu kan energi Saturn soalnya. Saturn di Aquarius. Yang mana semuanya memang berangkat dari lingkup yang paling kecil, yaitu rumah kita sendiri, orang-orang terdekat kita sendiri. Yang berangkat batasan-batasan itu adanya berangkatnya biasanya dari situ. Ya. Karena kita merasa terikat. Ada rasa kepemilikan di situ. Terikat nggak sih? Gitu. Oke. Dan itu juga mengenai komitmen, tradisi, institusi, lembaga, kepatuhan tadi ya, the dog. Akan apa itu yang namanya histori atau tradisi atau memori. Karena alam bawah sadar kita dibangun seperti itu, didoktrin seperti itu gitu, udah secara otomatis gitu. Ya. Kan harusnya gini. Baiklah. Tetap kita punya pilihan, apapun itu kita punya pilihan, ya.
hak asasi manusia untuk punya kebebasan dalam bersikap, berperilaku. Pertanyaannya, berani nggak? Apapun itu yang kita pilih, karena dua-duanya ada konsekuensinya, ya kan? Dan Venus masuk ke Pisces tanggal 5. Ya. Tanggal 5 itu Pisces di mana? Yes. Kalau ini Taurus, Aries. Yap, the world. Siklus yang komplit. Ini tentang bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak, tentang romance, tentang love affairs, tentang kreativitas, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang project, the world. Ini energi Saturn, ya. Di rumahnya Pisces ada ini, jadi ada Venus di situ. Venus itu sifatnya kayak gimana sih? Venus itu tentang bagaimana kita menilai, value system kita, tentang relationship. Relationship itu nggak hanya romance ya, relationship bahkan dengan diri kita sendiri, ya. Dengan sekitar kita, dengan orang lain, dengan sesama. Ya. Dan apa yang bernilai, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain, apapun itulah ya. Value system. Yang kita hargai materi, waktu, atau hidup, kan gitu. Berdasarkan apa nih? Karena Saturn itu karma duniawi, kalau Jupiter karma spiritual. Di sini dengan Saturn sini artinya karma duniawi komplit. Hal-hal yang sifatnya materialism atau duniawi, ya. Termasuk waktu itu sendiri juga dunia. Masalahnya adalah kalau kita membuang waktu kita, itu nggak akan kembali, duit kembali, gitu kan. Anyway, di rumahnya Aquarius, karena Saturn ada di Aquarius, di rumahnya Aquarius ada Justice. Di home, family, and foundation juga emotional stability. Menginginkan keadilan, keseimbangan. Ya. Energi Libra. Dimana Libra buat Scorpio itu di rumah ke-12 ya. Karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, juga alam bawah sadar. Ya. Intinya sih ada, karena di rumah ke-12 itu ada The Hierophant, energi Taurus. Ya. Tentang tadi gue bilang kepatuhan, institusi, tradisi, komitmen, ya, keluarga. Oke, Venus itu juga tentang money ya, money. Jadi kalau memang kita bisa menghadapi, mengkelarkan karma duniawi kita, insya Allah kita mulai mengetahui arah life purpose kita gitu kan, tujuan hidup kita gitu kan. Bahkan dibekali gitu kan. Ini energi Jupiter, karma spiritual. Bahkan dibimbing gitu. Kalau kita sudah tidak terikat lagi dengan karma duniawi. Oke. Dan termasuk relationship kita dengan orang lain ya, apapun itu. Siapapun itu. Lebih besarkah daripada relationship dengan diri kita sendiri? Tanggal 10 Merkuri masuk ke Taurus, meninggalkan Aries.
Lagi-lagi di Aries kan di Aries ya, ini di rumah ke-6 itu rumahnya Aries buat Scorpio ya. Artinya kalian meninggalkan ini. Begitu masuk ke Taurus ya, kalian menyadari kalian punya pilihan. Ini rumah ke-7 kalian ya. Taurus ada di rumah ke-7. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu sama. Sekarang pertanyaannya, prioritasnya di mana? Hidup kita apa hidup orang lain? Tanggung jawab kita adalah hidup kita apa hidupnya orang lain? Kebahagiaan orang lain tanggung jawab kita? Atau kebahagiaan kita tanggung jawab kita? Yang mana prioritas? Ini energi Gemini. Memang kan Gemini kan itu ya twins ya. Twins. Kalau gue melihatnya twins itu adalah sesama. Ya. Hanya ada aku dan kamu di dunia ini. Gitu. Dan semua orang menyebutnya begitu. I and you gitu. Kalau bahasanya ini. Di sini gambarnya diminta bercermin ya, bercermin. Apa yang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri ya. Jelas akan berdampak pada orang lain. Rumahnya Gemini buat Scorpio itu ada di rumah ke-8 ya, The High Priestess. Kalian diminta untuk kalian ada diam di situ, ada hening, ya. Ada yang tersembunyi, ada yang misteri. Mungkin kalian belum mau mengambil, ya. Mungkin kalian belum mau mengambil keputusan, belum mau menentukan pilihan apa yang kalian ingin lakukan, ya. Jadi kalian lebih memilih untuk diam. Mencoba mendalami, mempelajari lagi lebih dalam tentang intuisi, tentang batin kalian sendiri. Nah, High Priestess energi Pisces lagi-lagi ke karma duniawi. Bagaimana kalian berbagi ya di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan juga tentang segala hal yang sifatnya milik bersama. Ada kontrol dan juga ada power. Lanjut ke tanggal 12 Jupiter konjang Neptune. Nah, ini once in a lifetime experience karena terakhir Jupiter konjang Neptune di Pisces ya. Di Pisces itu tahun 1840 sekian gitu, gue lupa. Ya, katanya para astrologer begitu ya. Dan banyak dari mereka pun juga belum pernah mengalami belum pernah merasakan energi ini secara direct ya. Secara langsung. Jadi kita beruntung bisa ikut merasakannya ya, mengalaminya. Karena kalau Jupiter konjang bersebelahan gitu, bersanding dengan Neptune, itu setiap 12-14 tahun sekali gitu. Karena perbedaan patternnya tuh emang berbeda ya. Jupiter berapa tahun gitu setiap zodiak, Neptune berapa tahun gitu. Nah, itu karena itu outer planet ya. Planet-planet yang terluar, dia muternya sangat pelan gitu. Jadi setiap zodiaknya dia lama. Oke. Nah, di Pisces tapi Jupiter bersanding dengan Neptune di Pisces itu wow. Imajinasi kita hati-hati. Karena bersebelahan Jupiter. Jupiter itu planet terbesar. Ya. Dia suka ngezoom apapun imajinasi kita.
Memang tugasnya Saturn itu ya, Saturn itu nggak selalu jelek gitu loh. Ya, hal yang duniawi, artinya kita diminta untuk lebih grounded. Ya. Saturn itu lebih membumi gitu loh, jangan terlalu ngawang. Ya. Buat kalian itu Jupiternya kan ada di Pisces, Neptune juga ada di Pisces. Lagi-lagi karma duniawi. Saturn, kalian dapat kartunya Saturn di rumahnya Pisces. Itu gini, Neptune itu juga tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Jupiter pun juga, karena Jupiter sama Neptune itu planet yang ngegovern ya, ruler planetnya si Pisces gitu. Jadi dia di rumahnya, dan energinya double kalau di rumahnya gitu. Jadi Neptunnya tuh imajinasinya bisa double ya, kreativitasnya, visinya, dan pengorbanannya, unconditional love-nya ya. Dan Jupiter pun juga, dua-duanya itu sangat spiritual. Jadi sebenarnya tema secara globalnya adalah spiritual awareness dengan energinya Jupiter konjang Neptune ya. Nah, di sini ada energi Saturn. Gunanya apa di bumi ini dengan spiritual awareness itu? Seperti halnya juga jam ya kan, globe ini seperti halnya juga jam lingkaran gitu ya. Bumi itu sendiri lingkaran ya, yang selalu berputar gitu. Itu terbatas. Nah, layaknya hidup kita juga terbatas. Setiap orang berbeda, punya fungsinya masing-masing kan ya. Tujuan hidupnya masing-masing gitu. Apa yang mau kita realisasikan gitu. Imajinasi yang seperti apa yang kita ingin realisasikan, visinya seperti apa, misinya seperti apa, tuh Neptune. Dan kreativitas kita ya. Dan Jupiter itu go beyond. Jupiter itu melampaui batas-batas, sedangkan Saturn itu membatasi. Jadi di sini adanya adanya keseimbangan Saturn dan Jupiter itu sendiri. Jadi kita akan bisa mendapatkan karma spiritual dari Jupiter di saat kita mampu melampaui batas-batas si Saturn ya. Berkah itu sendiri. Di rumah kelima ya, di rumah Pisces itu rumah kelima. Tentang romance, love affairs, anak, masa kanak-kanak, jiwa kanak-kanakan. Dan Saturn itu juga tentang disiplin dan tanggung jawab. Kedewasaan, maturity. Oke, lanjut. Ya, keadilan di rumah. Lanjut ke tanggal 14 Mars masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Jadi kalau sebelum itu ya, sekarang ini Mars masih ada di Aquarius, dan ada aspek planetnya yaitu Mars konflik dengan Uranus. Mars itu warrior, Mars itu survival, Mars itu pionir, Mars itu entrepreneur, Mars itu patriotis, bukan nasionalis ya, patriotis. Jadi
konflik dengan Uranus. Uranus itu rebel. Uranus itu pemberontak. Uranus itu hal-hal yang sistem baru. Dia memberontak, dia yang selalu mempertanyakan status quo. Kebiasaan-kebiasaan lama, sistem-sistem lama. Ya, Uranus. Dan Mars sama Uranus itu konjang ya. Juga. Maksudnya bukan konjang, sorry, square. Square itu konflik ya. Uranus itu punyanya Aquarius gitu. Planet yang nge-govern Aquarius itu Uranus. Saturn juga ya, bersama dengan Saturn itu nge-govern Aquarius. Nah, Saturnnya juga ada di Aquarius. Jadi ada bentrokan di sini antara tindakan kita, hasrat kita ingin membangun ya, leader, entrepreneur, survival ya, dengan Saturn dan Uranus. Plus ditambah Venusnya juga masih ada di Aquarius. Dia juga, Venusnya itu saat ini juga lagi square, tensi, konflik dengan Uranus. Mars konjang Venus. Mars bersanding, bersebelahan dengan Venus. Ya. Dua-duanya juga lagi konflik dengan Uranus. Nah, tanggal 14 itu dia Mars masuk ke Pisces meninggalkan Aquarius. Gitu. Kurang lebih energinya tegak karena kita melampaui ya kan? Siklus ini ya, siklus yang sudah komplit ini ya, the world. Karma-karma duniawi. Kita lewatkan. Pisces, Mars di Pisces itu ambisius untuk visinya ya. Dan Pisces itu sangat spiritual, lagi-lagi Pisces itu sangat spiritual. Dia selalu membela yang tidak punya suara. Dia membela yang terasingkan, yang terisolasi, yang tersingkirkan, yang tidak dipandang, yang dibuang. Visinya sangat spiritual lah kalau ngomong Pisces ya. Jadi dengan sifatnya Mars itu ya, dia arahnya hasratnya itu juga bisa seperti martir gitu, kurang lebih. Kalau gue dramatisirin jadi kayak martir gitulah ya. Tanggal 16 full moon di Libra, purnama di Libra. Buat Scorpio, Libra ada di rumah ke-12. Lagi-lagi rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure ya. Limiting beliefs, kepercayaan dan keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri ya. Juga alam bawah sadar dan spiritual itu sendiri, kalian dapat the Hierophant. Kepatuhan, tradisi, institusi, konstitusi, rumah tangga, keluarga, komitmen, energi Taurus. Dan rumahnya Taurus buat Scorpio itu ada di rumah ke-7, relationship. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Bercermin. Bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri? Di bawah atau di atas nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh orang lain atau diri kalian sendiri? Itu pilihan.
Tanggal 19 matahari, the sun, masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Ulala. Taurus ada di rumah ke-8 buat kalian, ada the high priestess, energinya Pisces. Balik lagi ke karma duniawi, bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian dalam hal kebersamaan atau dalam segala hal yang sifatnya milik bersama, tentang kontrol, tentang power, ya. Energi Pisces. Ini kan high priestess ya. Dan rumahnya Pisces ada di mana secara originalnya? Di rumah ke-12. Alam bawah sadar. Ada diam di situ. Ada silence. Ada misteri. Secara kolektif ya, karena rumah ke-12 itu juga tentang kolektif unconscious gitu loh. Kolektif alam bawah sadar yang secara kolektif ya, itu rumah ke-12 yang tidak bisa dijelaskan, di luar kontrol kita. Itu rumah ke-12. Yang paling serunya sih ntar tanggal 30 ada eclipse ya kan, solar eclipse di Taurus. Anyway, Pluto retrograde di Capricorn tanggal 29 selanjutnya ya. Tanggal 29 Pluto itu planet transformasi, perubahan. Pluto di Capricorn. Capricorn buat kalian itu ada di rumah ketiga, tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, dan juga bagaimana kalian berkomunikasi dan higher learning ya, higher education. The Moon. Pluto retrograde. Artinya kalau planet Pluto itu retrograde, sebelum kalian bisa energinya adalah retrograde itu merevaluasi ya, mempelajari lagi segala hal di masa lalu, pengalaman-pengalaman lalu, hal-hal yang kalian coba kuburkan ya, itu dinaikin lagi, keluar lagi untuk kalian revisi ya, sebelum kalian berubah. Dan itu sangat emosional buat kalian. Tanggal 29 ya, tanggal 29. Dan saat yang bersamaan tanggal 29 juga Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Di rumah ke-9 The Star ya. The Star itu adalah wish fulfillment. Tapi ada persyaratannya. Healing, cleaning your energy ya, membersihkan energi-energi kita dari yang bukan energinya kita. Karena kita pun selalu berkesinambungan dengan sosial, makhluk sosial loh kita. Ya, bahkan dengan benda-benda di sekitar kita nyerap energi. Cleaning, ya. Decluttering gitu. Musim semi, masanya bersih-bersih. Baru kita bisa menyelaras dengan alam semestanya kita sendiri. Untuk menarik apapun yang memang sudah sejatinya memang untuk kita gitu. Kalau kita masih terikat oleh nilai-nilai lama yang mungkin udah lagi bukan kita, yang kita tarik kan masih yang kemarin berarti ya, masih energi yang kemarin kan, yang lalu, yang udah-udah gitu, yang udah pernah pengulangan itu gitu loh. Oke. Itu tanggal 29 berarti kita langsung ke tanggal 30 New Moon ya, solar eclipse ya, gerhana matahari di Taurus. Taurus itu balik lagi ke rumah 8 buat kalian, untuk lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri tentang apa yang terbaik buat kalian. Bagaimana kita bersanding dengan society ya. Istilahnya aku ada, maka semuanya ada. Yang ada siapa?
aku. Kalau aku nggak ada, selainnya semua yang lain ada nggak? Nggak ada. Terus yang penting siapa? Tapi akunya itu kadang harus bisa menerima kuasa yang jauh lebih besar daripada aku. Egonya gitu. Terkadang kita, ini Mars dan Uranus ya. Mars dan Uranus, karena Mars itu ego juga ya. Uranus itu pemberontak juga ya. Tapi bedanya kalau Uranus itu untuk kepentingan lebih banyak gitu. Mencoba untuk lebih berserah. Kontrol yang bisa kita kuasai, kontrol adalah diri kita sendiri kan, bukan orang lain. Dengan begitu kita punya kuasa, kita punya power. Power apa? Akan diri kita sendiri, bukan akan orang lain, atas orang lain. Biarkanlah mereka ya kan. Yang belum gue bahas di sini adalah rumah kedua, rumah ke-10, rumah ke-11, dan rumah pertama ya. Iya, rumah pertama. Rumah pertama itu tentang kesan dunia atau kesan orang lain terhadap kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Death, melebur. Sama nggak sama sweat lodge? Melebur. Ini adalah transformasi, meninggalkan diri kita yang lama, perubahan-perubahan. Sangkar, burungnya udah nggak ada, hanya ninggalin bulunya aja tuh jatuh, terbang. Burungnya udah nggak kelihatan, udah ngilang, bebas. Kematian itu memang membebaskan. Ada kematian, ada kehidupan. Ini energi kalian sendiri, Scorp. Death. Jadi kalian lagi merombak bagaimana kalian ingin tampil menuju kebebasan itu sendiri. Kalian mencoba untuk melebur. Rumah kedua tentang I have, tentang segala hal yang sifatnya materi, tentang nilai, harga diri. Ya, ini rumahnya Taurus originalnya, tapi buat Scorpio ini rumahnya Sagittarius. Dan The Temperance, kalian dapat The Temperance. Temperance itu energinya Sagittarius di rumahnya sendiri. Kalian dicoba dilihat gambarnya ya, kalian diminta untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan ya. Custom, budaya. Kita lahir telanjang. Kalian diminta untuk bersabar pada proses pemulihan itu sendiri, untuk menjadi yang lebih bebas, yaitu spiritual itu sendiri. Sagittarius itu di bawah planetnya si Jupiter loh. Spiritual itu tentang free will. Kalau memang belum ada kesadaran, ya memang dia masih dalam prosesnya. Kesadaran spiritual itu nggak bisa dipaksa. Ya kan? Kalian diminta untuk lebih bersabar dengan proses pemulihan kalian sendiri, dan ini sifatnya material karena di sini adalah juga tentang harta benda, tentang segala hal yang sifatnya bernilai, berharga buat kalian, entah itu properti, entah itu keluarga, entah itu anak, ya, entah itu penghasilan. Ya.
Kita diminta untuk melepaskan itu semua. Dan bagaimana kita menghargai, menilai, mencintai diri kita sendiri. Karena kebebasan itu harganya tidak ada harganya. Lebih dari itu. Rumah ke 3 tahu kan, kalian dapat temen ya. Gue langsung aja ke rumah 10 yang belum gue jelasin. Rumah ke 10 itu tentang karir, reputasi, long term goals ya, jangka panjang, goal jangka panjang kalian, dan status sosial. Kalian dapat The Emperor. Kalian akan bersikap, kalian akan mengambil tindakan ya, kalian akan mengambil penuh kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Ya, ini energi Aries. Sekarang lagi di Aries gitu. Ya, buat kalian ada di The Devil. The Devil. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang masih mengikat kalian juga. Ada entah itu melayani orang lain ya, karena rumah ke-6 itu tentang melayani orang lain ya, yang juga menyangkut kesehatan pada akhirnya ya. Okay. Rumah ke-11 Judgment. Rumah ke-11 itu tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang bagaimana kalian mengaspirasi, tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, tentang harapan-harapan, tentang komunitas-komunitas yang kalian bangun, network ya, dan pertemanan. Ada Judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri ya. Mungkin karena sebelumnya kalian sudah salah menilai, entah itu negatif atau positif, yang jelas kebalikannya ternyata gitulah ya. Dan kalian diminta dengan kesempatan kedua ini, kalian diminta untuk melakukan ya, memperbaiki atau mengakhirinya dengan pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Energinya Scorpio itu sendiri, Death di rumahnya Scorpio. Di rumah ke-12 sudah ya, udah gue jelasin. Oke, langsung ke alam bawah sadar, The Hangman, energinya Pisces lagi, Jupiter konjang Neptune. Ya, itu ada ketergantungan di situ. Hangman, nge-hangman gitu. Pengorbanan. Pengkhianatan pada diri kita sendiri. Pengorbanan itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Ya. Sesuatu yang sudah seharusnya kita akhiri. Karena ini Pisces, entah itu spiritual, yang jelas The Hangman, rumah ke-12 ya, rumah terakhir. Karma itu sendiri, ending, limiting beliefs ya, komitmen, kepatuhan, loyalitas, institusi. Di rumah ke-12 kalian. Dan di rumahnya Pisces ada apa? Saturn, the world, karma duniawi. Oke, segitu aja. Kayaknya udah. Semoga kalian bisa paham ya. Gue agak menjelaskannya agak berbeda dengan yang biasanya. Semoga kalian bisa lebih paham ya dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.